kayaknya ya zaman dulu itu orang masih diikat sama tata krama tuh Iya. ketat ya Mbak. Iya ya, jadi empati pada orang, rasa solider gitu ya, Mhm. kemudian keinginan untuk bikin orang nyaman gitu Iya. ya. Itu kan sebenarnya itu kan inti daripada yang namanya etika ya. Mhm. Bu Astrid, yang selalu bikin saya penasaran tadi karena ada beberapa statement dari Bu Astrid ini. Mm-mm. Kenapa sekarang ini Mm-mm. muncul tren mom shaming? Kenapa dulu Ah, zaman ibu saya deh nggak ada tuh namanya tren mom shaming? Kenapa nah, jadi rame ini Bu Astrid? iya, nah itu saya juga tadi sempat berpikir begitu loh Mbak. Kayaknya ya zaman dulu itu orang masih diikat sama tata krama tuh Iya. ketat ya Mbak. Iya ya, jadi empati pada orang, rasa solider gitu ya, Mhm. kemudian keinginan untuk bikin orang nyaman gitu Iya. ya. Itu kan sebenarnya itu kan inti daripada yang namanya etika ya. Mhm. Itu masih dominan. Jadi orang itu sangat berhati-hati kalau mau nyampurin kehidupan orang kayaknya gitu. Dan kita Oke. dijaga sama norma yang ketat. Karena seperti saya bilang, biasanya juga di masa lalu itu kalau ibu baru melahirkan, pasti ada nenek atau orang tuanya ya, atau budinya atau bulinya yang Mhm. akan nemenin dia kira-kira 2-3 hari atau seminggu sebelum Iya. melahirkan sampai kira-kira 2-3 bulan Iya. sampai dia gitu kan gitu Mhm. ya. Iya. Dan dia ditemani mereka, dia belajar segala macam dari mereka dan mereka tidak akan mengkritik. Mereka akan ngajarin dengan sangat manis, sangat baik-baik kan gitu. Mhm. Nah, sekarang ini Mbak, dari segi tata krama, kita ini kan udah nggak punya ya pelajaran budi pekerti. Iya. Kan gitu ya. Kemudian banyak sekali ibu-ibu yang di kota besar nggak punya dukungan siapa-siapa. Jadi dia benar-benar belajar Oh, dari oke. buku mungkin ya, mungkin dari YouTube, mungkin nalurinya aja, kan gitu. Mhm. Nah, kemudian kalau saya sih berpendapat orang yang melakukan shaming itu sebetulnya orang agresif, Mhm. yang dirinya sendiri punya masalah sebetulnya Mbak Sita. Kalau Iya. menurut saya ya, dia sendiri nggak puas barangkali, mungkin frustrasi, mungkin sedih, mungkin kecewa, sama berbagai aspek kehidupan. Mhm. Kemudian kalau dia memberikan shaming ini, ada semacam kelegaan gitu ya Mbak, ya dalam tanda Oh. kutip ya. Iya, iya, Jadi ada orang dilampiaskanlah ke ibu lain gitu nah, ya. dilampiaskan ke ibu lain yang menurut dia lebih bego dari dia Mmm. gitu kan. Mhm. Apalagi kalau kelihatan lemah, kalau ibu baru umurnya masih Masih muda terus muda biasanya Bu Astrid, dia mungkin pasti lemah banget, apa dia Iya. nggak punya dukungan apa-apa kan ya, dia pasti lemah banget. Iya. Bener-bener nggak ngerti apa-apa. Lagi Oke. nyuapin, masa gitu nyuapinnya Iya. seperti anaknya gitu kan. Iya. Kalau nyuapin itu nggak gitu caranya, gitu kan misalnya. Waduh, pendidikannya sarjana nyuapin anak aja nggak bisa, nah gitu. Iya. Itu kan gitu kan. Ya sedih banget, bukannya nggak bisa, tapi dia kan mesti adaptasi. Mhm. Kalau orang nggak pernah pegang sendiri kan nggak ngerti ya Mbak. Iya, bener. Nah gitu, jadi kalau saya ngelihat ada perubahan zaman, lalu kemudian orang lebih terbuka sekarang kepada orang lain Mhm. dibanding masa lalu, lebih berani. Lalu mass media, itu sama media sosial, Iya, itu membuka kebiasaan kita untuk sak kalau orang Jawa bilang ya. bener. Jadi komentar langsung, nggak pakai mikir gitu Iya. ya Mbak, pokoknya instan. Sehingga itu jadi kebiasaan, jadi yang namanya rem kita, Mhm. empati, menghargai orang, kan gitu ya, Mhm. memberikan dukungan itu jadi kurang Kurang Mbak. ya? Yang penting komen kan Iya, gitu. bener. Nah ya, jadi ini kalau saya bilang sih ada perubahan instan dari masyarakat gitu kan ya. Mhm. Perubahan ingin segala macam itu cepat, segala macam langsung, sembarang tuh bisa diekspresikan tanpa filter, tanpa menyadari bahwa pada orang tertentu termasuk ibu salah satunya yang baru mulai punya anak, posisi itu sangat berat buat Mhm. dia. Kan gitu ya, Iya. keputusan untuk punya anak itu buat seorang perempuan bukan masalah yang sederhana kan gitu Iya. Mbak. Oke. Nah, jadi ini yang menurut saya ada perubahan masyarakat akibat sekarang keterbukaan terutama disebabkan oleh sosial media, Mhm. di mana orang jadi terbiasa komen instan tanpa mikir. Semuanya. Iya. Wah, Kan kayaknya kalau kita komen di Facebook selesai lewat kan Mbak. bener. Tapi kalau sebenarnya kalau komentarnya sama orang itu kan ada manusia ya, Iya. ada rasa, Mhm. ada pikir yang kita sentuh. Nah, itu sering dilupakan gitu kalau kalau menurut saya. Wah, menarik sekali ini Bu Astrid.